Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan membuat tekstur bergambar untuk bajunya ya. Jadi saya sudah mengcapture ya. Jadi saya coba download tapi ternyata kebanyakan berbayar dan saya belum dapat yang gratis. Jadi saya mencoba hanya nge-capture dan saya pastekan di software Paint Microsoft, kemudian save ya, di crop dulu kemudian di save jadi file gambar. Jadi kita membuat tekstur gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk menggantikan baju ini membuat menjadi bisa ada gambarnya gitu ya. Oh, ini saya akan duplikat dulu ya. Ini saya Shift D dulu. Nah, ini saya akan tekan M. Ini new collection baju gitu ya. Jadi dia di sini ada collection baju dan di sini saya akan rename baju kuning gitu ya. Dan baju kuningnya saya akan off dan ini pun saya akan duplikat ya. Shift D, klik kanan, M ke collection baju lagi dan ini akan saya rename baju batik. Oke. Kemudian untuk membuat ini baju asli ya, ini baju asli. Nah, terus bagaimana caranya untuk mencari di sini? Begitu kita klik di sini langsung fokus, itu caranya kita tekan numpad plusnya, titiknya dari key numpad ya, keyboard numpad titik, atau dia ini sih yang frame selected, dia tuh titik ya, pakai titik tapi yang di numpad. Oke, kalau misalkan di titiknya keyboard ini nggak bisa ya, harus yang bisa. Oke, dipakai tombol titik ya, keyboard titik untuk mencari langsung. Oke, di sini saya akan rename baju gitu ya. Tapi akan kita sekarang pakai, jadi kalau yang baju ini, nah ini tuh titiknya harus masih ada di sini ya, supaya dia bisa langsung mencari. Nah, ini baju ini saya akan off karena saya akan memakai baju batik ini ya. Ini mungkin saya akan duplikat, ini batik, ini mungkin batik 1 gitu ya, batik 1. Coba ini bisa duplikat nggak ya? Copy, klik kanan, paste. Bisa ya. Ini batik 2. Nanti saya ada 3 batik sih, tadi saya download 3 batik. Berarti copy, klik di collection baju ini, paste. Oke, ini batik 3 ya. Oke, kita akan mulai dari batik 1 dulu. Ya, kayak caranya sebelum membuat material kita harusnya di UV dulu supaya lebih bagus, supaya tidak stretch gitu ya, atau tidak tidak lonjong-lonjong gitu nanti motifnya gitu ya, atau gambarnya. Jadi untuk UV kita ke sini nih, UV editing. Oke, UV editingnya ini yang sebelumnya ya, ini masih fokus yang sebelumnya. Kita keluar dari local view dulu, terus masuk lagi ke local view lagi, atau dia ada di sini ya. Dan ini untuk UV kita select all, jadi ya ini ya. Terus kita saya akan mouse sini, terus scroll down, scroll up untuk menggulung menu ini ya, ke menu UV, atau kita bisa tekan U saja shortcutnya, terus Smart UV Project, dan kita oke saja. Oke, ini hasil UV nya, dan kita kembali lagi ke layout kita. Nah, di bagian bawah ini kita tarik ya, yang biasanya dia timeline. Untuk animasi kita bisa ke shader editor, ataupun kita bisa memanfaatkan shading ini. Dan shading ini
kita keluar dulu dari yang sebelumnya ya, toggle local view, atau kalau mau langsung kita local view lagi ke sini gitu ya. Nah ini oh ya, materialnya pun ini harus dibedakan ya. Jadi nanti ini kita pakai material, kita duplicate dulu dari material baju dan nanti kita rename jadi batik 1. Oke ya. Oke, objeknya baju batik 1, materialnya batik 1. Nah, terus untuk memasukkan gambar kita ke add di sini ya. Add tekstur, image tekstur. Kita pilih image tekstur dan tempatkan di pinggir ini. Kita klik oke. Kemudian nah di sini saya sudah menyediakan tekstur batik ya. Nah ini ada 3. Saya akan coba motif batik Megamendung ini dan kita pasangkan ke base color. Jadi kita klik kiri di sini, tahan, masuk di sini, lepas klik kirinya. Oke, ini sudah terpasang batiknya. Terus kalau misalkan kita mau membesar memperkecil, kita bisa memanfaatkan node wrangler itu ya, yang sudah kalian setting juga sebelumnya. Nah, klik di headernya motif batik ini, terus tekan Ctrl T ya, tekan Ctrl T. Oke ya, tekan Ctrl T ya tadi ya. Jadi kalau tadi kan seperti ini, saya select di sini, tekan Ctrl T. Dan sekarang di sini ada untuk memperbesar ini pun scroll ya, sama seperti kita memperbesar di 3D viewport, di sini pun sama. Untuk geser juga klik, tahan klik kiri, tahan klik tengah. Kalau ini kan rotate, tapi karena di sini 2D dia jadinya geser. Shift klik tengah di sini pun bisa geser ya. Nah, di sini kita bisa scale jadi mengecil 2. Jadi lebih kecil batiknya. Ini harus sama ya supaya bagus, atau kita besarkan jadi 0,5 ya. Tuh. Aslinya 1. Oke. Kita akan pakai 1 saja. Nah, kalau sudah, kita bisa ke layout. Nah, ini sudah terpasang. Oke, saya save. Ini batik 1 sudah selesai. Klik lagi baju batiknya, kita off, kita on-kan lagi yang batik kedua. Oke, batik kedua ini kita duplikat lagi ya materialnya ya. Ini material, kita duplikat lagi ke yang duplikat untuk yang ini ya. Ini material, kita namakan batik 2. Oke, kita UV dulu. Nah, kita pun bisa langsung UV dari layout ini. Caranya edit mode, select all, terus ke menu UV ini ya, atau tekan U shortcutnya. Oke ya, ini saya aktifkan lagi. Dan Smart UV Project, oke. Nah ini sudah UV. Kemudian kita pasangkan di sini. Kita seperti tadi lagi, kita add tekstur, image tekstur, simpan di sebelah sini. Kita open lagi. Oke ya, kita mengacu lagi ke tekstur batik tadi. Nah, kita akan pasangkan yang kedua. Dan seperti tadi ya, kita linkkan ya color ke base color. Jadi klik kiri di sini, tahan, masuk sini, lepas klik kirinya. Oke, terus kalau misalkan mau memperbesar kecilkan kayak tadi ya, klik di sini, tekan Ctrl T. Oke ya, tekan Ctrl T. Ini statistiknya saya off-kan dulu ya supaya tidak mengganggu ini ya. Atau screen key-nya saya pindahkan saja. Nah, agak bawah. Tapi statistiknya boleh deh, nggak apa-apa. Oke. Nah, setelah Ctrl T, ini tadi Ctrl T ya. Jadi ulangi lagi, klik di sini, harus klik di sini supaya
Blender tahu yang akan ditambahkan adalah ini. Terus Ctrl T. Dan kita bisa scale. Kalau misalkan mau lebih besar 0.5 atau mau lebih kecil 2 gitu. Saya rasa 1 saja deh cukup. Oke, save. Ini batik yang kedua. Kita balik lagi ke sini, off kan, kita on kan lagi batik yang ketiga. Seperti biasa kita new lagi, dan ini kita rename materialnya batik 3. Oke. Dan seperti biasa ini UV lagi ya. Edit mode, tekan tab. Ini statistiknya di off kan aja. Tekan tab ya, terus tekan A untuk select all, ke menu UV atau tekan U, Smart UV Project, oke. Dan kita kembali ke shader editor ini, add texture, image texture, simpan sebelah kiri, open. Oke, kita arahkan ke tekstur batik. Nah, ini yang kita sekarang yang ketiga ya. Oke, dan kita pasangkan nih. Klik kiri di sini, tahan, sambungkan ke sini, lepas. Oke. Terus klik di sini, Ctrl T. Dan di sini kita pakai kalau mau kita besarkan atau kecilkan ya. Saya rasa bagus 0,5, dia jadi 1 ya motifnya. Oke. Jadi sekian. Nah, jadi sekarang kalau saya tutup ini, kita jadi ada, kita baju kuning atau batik ini atau batik ini atau batik ini ya, sama aja ya. Jadi seperti itu. Dan baju aslinya itu ada di sini ya. Oke. Jadi terserah mau pakai baju apa. Sip. Jadi sekian, kita selesai untuk material dari karakter ini. Nextnya kita akan masuk ke project berikutnya, yaitu meriggingkan karakter ini ya. Sampai ketemu di project berikutnya. Terima kasih. Oke, sebagai tambahan, kita pun bisa membuat ini lebih mengkilap ya. Caranya kita bisa yang ini ya. Kita bisa bikin metalik. Jadi kita select yang kepala ikat pinggang, metaliknya kita satukan. Jadi dia lebih mengkilap. Atau roughness-nya kita nolkan, jadi dia mengkilap ya. Kalau metaliknya 0 ini berarti seperti plastik ya. Dan roughness ini bagaimana dia memantulkan cahayanya. Jadi ini seperti cermin. Ini pun untuk yang topi atau ikat pinggang pun, ini karena kebetulan sama dengan topi, kita pun bisa buat ini lebih rough atau tidak memantulkan cahaya ya, tidak, jadi lebih kasar gitu. Kalau ini dia lebih seperti cermin ya. Metalik ini jadi seperti metal topinya ya, tapi enggak. Oke, jadi seperti itu. Baik, itu hanya tambahan saja. Terima kasih.